Tugasku menemanimu. Hai sahabat masuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode 168. Di episode sebelumnya, setelah pertempuran, semua kelompok masuk ke dalam pohon berisatwa. Di dalam pohon itu, Shoyan dipengaruhi oleh energi jahat, energi yang berusaha menguasai dirinya dan menjadikannya boneka pohon berisatwa seperti Banseng sebelumnya. Beruntung, Shoyan berhasil melepaskan diri berkat benih berisatwa yang dimilikinya. Setelah terbebas, Shoyan mendapati dirinya berada di sebuah dunia kecil di mana terdapat pohon berisatwa yang tampak telah mati. Sebelum kita lanjutkan, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Battle Through the Heaven Season 5 episode 168. Mari kita mulai. Shoyan berdiri di depan sebuah pohon kuno yang tampak sekarat. Ia menatap batang kering itu dengan rasa penasaran. Saat matanya menelusuri, tiba-tiba penglihatan masa lalu muncul di benaknya. Shoyan melihat sosok kuat yang membuatnya terkejut karena ia tahu bahwa sosok itu adalah seorang Dodi. Dari penglihatan itu, Shoyan menyadari bahwa seorang Dodi dulu pernah menemukan pohon berisatwa kuno ini. Dengan penuh ambisi, Dodi itu menyerap esensi pohon untuk memperkuat dirinya sendiri, berniat menguasai dunia dengan kekuatan baru yang ia peroleh. Namun, tiba-tiba muncul sosok Dodi lain dan kedua Dodi itu bertarung dengan hebat. Penglihatan itu berakhir, meninggalkan Shoyan dalam keheningan. Dari kilas balik itu, Shoyan mengerti bahwa pohon berisatwa kini berada dalam kondisi kritis karena esensinya telah direnggut oleh Dodi di masa lalu. Saat merenung, ia teringat bahwa benih berisatwa pernah menolongnya menghentikan pengaruh emosi jahat yang hampir menguasainya. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia akan menggunakan benih itu untuk membersihkan jejak kegelapan yang pernah ditinggalkan Dodi di masa lalu. Shoyan pun menggabungkan benih berisatwa itu dengan api surgawinya, menciptakan energi pemurnian yang mampu menyembuhkan pohon suci bodhisatwa kuno ini. Sayangnya, proses itu hanya berjalan sesaat sebelum benihnya habis, karena ia hanya memiliki satu benih. Namun pada saat inilah cahaya lembut menyelimuti pohon berisatwa. Dari cabangnya bermunculan banyak benih-benih baru. Shoyan tertegun. Ia sadar bahwa pohon berisatwa telah mempercayainya dengan tulus. Pohon itu menyerahkan benih-benihnya agar Shoyan dapat memulihkan kehidupannya kembali. Dengan penuh tekad, Shoyan pun melanjutkan pemurnian, bertekad untuk menyembuhkan pohon berisatwa sepenuhnya kembali ke masa jayanya. Dalam proses ini, Shoyan kehilangan banyak energi, memaksanya berhenti di tengah jalan sekali lagi. Namun, pada saat inilah, secara tak terduga, pohon berisatwa memunculkan sebuah formasi berbentuk bunga teratai di hadapannya. Formasi itu memancarkan energi besar yang mengalir ke tubuh Shoyan, memulihkan kekuatannya dengan cepat. Kekuatan luar biasa dari formasi itu membuat Shoyan sangat kagum. Ia tidak menyangka pohon berisatwa memiliki kemampuan sekuat ini, mampu memberikan energi sebesar itu kepada seorang manusia biasa. Setelah mendapatkan kembali energinya, Shoyan pun melanjutkan proses pemulihan pohon berisatwa menggunakan benih-benih lainnya. Sementara itu, di tempat lain, tampak rombongan Sun Er bersama Hunyu, Juefeng, dan yang lainnya sedang tertidur. Tak lama kemudian, Sun Er terbangun dengan wajah cemas setelah mengalami mimpi tentang Shoyan. Ia sempat khawatir, namun merasa lega saat menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi belaka. Saat menoleh ke sekitar, ia melihat anggota lain juga masih tertidur lelap, termasuk Hunyu dan Juefeng. Dalam mimpinya, Hunyu bermimpi bahwa semua anggota, bahkan klan Phoenix, tunduk padanya. Mimpi itu membuat Juefeng yang juga ikut terpengaruh oleh mimpi itu merasa tersinggung hingga ia bangkit dan langsung menggunakan energinya untuk membangunkan Hunyu.
Ketika tersadar, Hunyu terkejut mendapati dirinya sedang tertidur dan ternyata telah terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno berisa tua. Ia sempat mengira telah berhasil menguasai pohon ini, padahal semuanya hanyalah tipuan belaka. Tanpa disadari, anggota lain juga turut terpengaruh oleh ilusi itu dan terjebak dalam mimpi yang sama. Hunyu segera membangunkan mereka semua, membuat mereka sadar dari pengaruh pohon berisa tua kuno. Setelah kembali tersadar, Sun-er dan rombongannya segera menyadari satu hal penting. Shoyan tidak ada di antara mereka. Kekhawatiran pun muncul di hati mereka tentang di mana keberadaan Shoyan saat ini. Sementara itu, di sisi Shoyan, ia akhirnya berhasil menyelesaikan pemulihan pohon berisa tua kuno sepenuhnya. Pohon itu kini kembali dalam keadaan sempurna. Tiba-tiba, Shoyan menerima sebuah anugerah dari pohon berisa tua, sebuah energi besar yang mengalir langsung ke tubuhnya. Di luar, banyak orang terkejut ketika melihat bayangan raksasa berwarna emas menyerupai sosok Shoyan muncul di langit. Pemandangan luar biasa itu membuat Gu Qingyang segera menyadari bahwa Shoyan sedang mengalami pencerahan dari pohon berisa tua. Ada 3 harta berharga dari pohon berisa tua, yaitu benih, hati, dan pencerahan pohon berisa tua. Sun-er pun membenarkan hal itu. Ia tahu bahwa pencerahan dari pohon berisa tua merupakan salah satu harta langka yang sangat berharga. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan memperoleh pengalaman dari ratusan siklus reinkarnasi, dan melalui pengalaman itu seseorang bisa menerobos ke ranah Dodi. Kesadaran ini membuat mereka paham bahwa kesempatan besar baru saja terbuka untuk Shoyan. Namun, di sisi lain, Hunyu dan Jiufeng merasa iri melihat keberuntungan Shoyan. Mereka berdua sepakat untuk menggagalkan proses pencerahan itu dan bersama-sama melancarkan serangan terhadap Shoyan. Rombongan Sun-er berusaha menghentikan keduanya, namun Hunyu dan Jiufeng berhasil lolos dan terus maju mendekati Shoyan. Begitu mereka hampir sampai, tiba-tiba saja keduanya terpental jauh akibat hembusan aura luar biasa dari pohon kuno berisa tua. Mereka pun segera sadar bahwa Shoyan kini berada di bawah perlindungan pohon itu dan tidak mungkin diganggu oleh keduanya. Rombongan Sun-er segera bergerak untuk menghadang Hunyu dan Jiufeng, memastikan mereka tidak bisa mengacau lagi. Sementara itu, Gu Qingyang menenangkan Sun-er agar tidak bertindak gegabah dan hanya perlu berjaga-jaga sambil mengawasi perkembangan Shoyan. Di tengah proses pencerahan itu, Shoyan menjalani 100 siklus reinkarnasi dalam sekejap. Pengalaman hidup yang begitu luas dan mendalam. Dari perjalanan batin itu, ia memperoleh wawasan baru tentang pilihan dan makna kehidupan. Semua itu memberi peningkatan besar pada dirinya, terasa hingga ke para pengamat di luar. Mereka bisa merasakan perubahan yang terjadi melalui getaran energi yang terpancar kuat. Hunyu dan Jiufeng semakin khawatir menyadari perkembangan cepat dari Shoyan. Mereka kembali bersiap menyerang, namun Gu Qingyang segera memperingatkan yang lain agar siaga karena serangan dari klan Hun dan klan Phoenix mungkin akan kembali terjadi. Ketegangan meningkat ketika tiba-tiba terdengar ledakan besar. Gelombang energi dahsyat meledak dari arah Shoyan. Ledakan itu menandai berakhirnya proses pencerahan dari pohon berisa tua. Shoyan akhirnya membuka matanya. Sun-er dan yang lainnya menyambutnya dengan kegembiraan, namun segera menyadari sesuatu yang berbeda. Nafas Shoyan terasa jauh lebih kuat. Auranya menekan dan sorot matanya memancarkan kedalaman yang tidak sama seperti sebelumnya, seolah ia telah berubah menjadi pribadi yang sepenuhnya baru. Langkah demi langkah yang diambil Shoyan menggetarkan tanah, meninggalkan retakan di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, tubuhnya melesat dan muncul tepat di hadapan Hunyu. Setiap gerakannya diiringi cahaya lembut dari ratusan benih pohon berisa tua yang berputar mengikutinya. Pemandangan itu membuat semua orang terperangah. Benih pohon berisa tua kuno dikenal sebagai harta spiritual yang sangat langka, dan kini semuanya tampak mengelilingi Shoyan seolah tunduk kepadanya. Rasa iri pun menyelimuti hati Hunyu. Dengan nada penuh ancaman, ia memerintahkan Shoyan untuk menyerahkan semua benih pohon berisa tua kuno. Ia memperingatkan bahwa bila Shoyan menolak,
maka ia tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Namun Shoyan tetap tenang, menjawab dengan nada dingin bahwa ia tidak akan menyerahkannya. Menurutnya, benih pohon ini merupakan harta berharga yang mampu digunakan untuk memurnikan pil tingkat 8. Mustahil ia berikan begitu saja. Juefeng mencoba mengambil jalan lain dengan menghasut Shoyan. Ia mengingatkan bahwa mereka semua telah berjuang bersama melawan gelombang binatang buas sebelumnya. Dan karena itu, menurutnya, membagi sedikit dari benih itu bukanlah hal yang berlebihan. Shoyan tidak membalas ucapan itu. Ia hanya mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa benih tambahan lalu menyerahkannya kepada anggota-anggota dalam rombongannya sendiri. Setelah itu Shoyan kembali mengambil 2 benih lain dan mengulurkannya. Hunyu dan Juefeng sempat mengira 2 benih itu akan diberikan kepada mereka, namun ternyata Shoyan menyerahkannya kepada 2 anggota netral dari aliansi lamanya. Keduanya tercengang dan terdiam, sementara ekspresi Hunyu dan Juefeng berubah menjadi murka. Dengan senyum datar, Shoyan menatap mereka berdua dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan satupun benih darinya. Yang akan mereka terima hanyalah pukulan. Kata-kata itu memancing amarah Hunyu dan Juefeng hingga puncaknya. Mereka sadar bahwa tidak ada lagi pilihan selain menghadapi Shoyan secara langsung. Kedua pihak pun bersiap. Rombongan Gu Qingyan segera membentuk barisan perlindungan di sekitar Shoyan, sementara Hunyu yang sudah diliputi amarah tidak gentar sedikit pun. Ia segera membagi tugas dengan Juefeng. Juefeng akan menghadapi anggota lain sementara ia sendiri maju untuk melawan Shoyan secara langsung. Dalam sekejap, pertarungan besar pun dimulai. Hunyu menerjang Shoyan dengan penuh kekuatan. Aura kedua belah pihak segera bentrok mengguncang seluruh area pertempuran. Shoyan menangkis serangan ganas dari Hunyu dengan mudah. Bahkan, ia berhasil membalikan serangan itu hingga membuat Hunyu terpental jauh ke belakang. Saat terhempas, Hunyu terkejut menyadari bahwa kekuatan Shoyan kini telah mencapai puncak Dozun bintang 9 perubahan. Hanya selangkah lagi dari menerobos ke ranah Banseng. Dengan nada dingin dan tatapan menghina, Shoyan mengejek Hunyu, bertanya apakah ini saja batas kekuatannya. Ucapan itu memicu amarah Hunyu. Dengan geram, ia memanggil kekuatan garis keturunan murni klan Hun dan mengaktifkan simbol warisan klan yang bersinar di tubuhnya. Seketika aura Hunyu melonjak, kekuatannya meningkat pesat hingga membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun Shoyan tetap tenang. Ia menanggapi dengan santai bahwa peningkatan itu masih jauh dari cukup untuk menyaingi dirinya. Tidak peduli dengan ejekan itu, Hunyu langsung melancarkan serangan telapak tangan jiwanya ke arah Shoyan. Akan tetapi, Shoyan menahan serangan itu dengan mudah, bahkan tanpa gerakan banyak. Pada saat yang sama, ia kembali menegaskan kata-katanya bahwa kekuatan Hunyu masih belum sebanding dengannya, dan itu sangat jauh darinya. Ia tidak akan mampu melawannya. Dalam satu gerakan cepat, Shoyan menghancurkan serangan Hunyu, lalu membalas dengan pukulan telak. Serangan itu begitu dahsyat hingga membuat Hunyu terpental keras ke tanah dan tidak mampu lagi bergerak. Rombongan Gu Qingyan juga berhasil menundukkan pasukan Juefeng dan para pengikutnya. Shoyan bergabung kembali bersama rombongannya dan memandang kedua kelompok musuh yang telah dikalahkan dengan mengejek. Namun, suara retakan terdengar. Shoyan penuh keheranan bertanya-tanya, mungkinkah ruang ini akan runtuh atau siapa yang telah datang? Demikianlah alur cerita Donghua Battlethrough Riven Season 5 episode 168. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.